Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Misteri 4 Tanaman Sakti. Di tengah belantara dan pelosok dunia yang tersembunyi, terdapat 4 tanaman sakti yang tidak hanya memukau karena keindahannya, namun juga menyimpan tuah gaib luar biasa. Konon, siapapun yang memiliki dan merawat tanaman ini dengan niat dan hati yang bersih akan diberkahi kekuatan, keberuntungan, dan perlindungan dari dunia tak kasat mata. Tanaman-tanaman ini bukan sembarang flora, mereka telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan penjaga alam semesta. Dalam bab-bab berikut, kita akan mengungkap satu persatu rahasia dari tanaman sakti ini, mulai dari asal-usulnya, tuah gaibnya, hingga ritual yang mengaktifkan kekuatannya. Di balik kesan biasa pada dedaunan yang tumbuh di pekarangan atau hutan, tersembunyi rahasia besar yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Ada 4 tanaman yang dipercaya menyimpan kekuatan gaib luar biasa, bukan karena khasiat herbalnya saja, tapi karena tuah spiritual yang menyertainya. Konon, mereka bukan tanaman sembarangan. Sejak zaman nenek moyang, keempat tanaman ini dianggap sebagai penjaga alam, pembawa berkah, dan pelindung dari energi-energi jahat yang tak kasat mata. Legenda turun-temurun menyebutkan bahwa siapapun yang merawat tanaman-tanaman ini dengan niat tulus dan penuh rasa hormat, akan mendapatkan perlindungan dari hal-hal buruk, dipermudah dalam urusan hidup, bahkan diberi kemampuan untuk mengusir gangguan gaib. Tidak sedikit pelaku spiritual, dukun, dan orang pintar yang menggunakan bagian-bagian dari tanaman ini dalam berbagai ritual dan ruwatan. Bahkan, ada yang percaya bahwa tanaman-tanaman ini hidup berdampingan dengan makhluk halus penjaga, menjadikannya bukan sekadar tanaman fisik, tetapi juga penjaga dimensi gaib. Dalam video ini akan mengungkap satu persatu rahasia dari tanaman kemuning, sirih merah, bambu kuning, dan pohon kelor. Setiap tanaman memiliki karakter, tuah, dan energi yang unik, yang bila dipahami dan dirawat dengan benar, dapat menjadi senjata gaib yang luar biasa. Siapakah yang layak memilikinya, dan bagaimana cara mengaktifkan tuahnya? Ikuti pengungkapan tiap tanaman sakti ini, dan bersiaplah menyelami dunia di mana alam dan gaib saling terhubung lewat akar dan daun. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Berikut 4 tanaman yang dipercaya menyimpan kekuatan gaib luar biasa. 1. Kemuning sebagai penarik hoki dan pelaris dagang. Setelah membuka tabir misteri tentang 4 tanaman sakti, kita mulai perjalanan spiritual ini dengan kemuning, sebuah tanaman perdu yang sekilas tampak biasa, namun menyimpan kekuatan halus yang sangat dihormati dalam budaya mistik Nusantara. Kemuning Murraya paniculata dikenal karena aromanya yang harum, daun yang rimbun, dan bunga putih kecil yang memesona. Namun di balik tampilannya yang anggun, kemuning menyimpan tuah gaib sebagai penarik rezeki dan pembawa hoki bagi siapapun yang merawatnya dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Dalam tradisi kejawen dan berbagai kepercayaan lokal, kemuning dianggap sebagai tanaman pemikat aura kekayaan. Warung-warung kecil hingga toko besar sering menaruh pot kemuning di depan pintu usaha mereka, bukan hanya untuk keindahan, tetapi untuk mengundang energi positif dan pelanggan. Banyak pelaku usaha yang percaya bahwa kemuning mampu membuka jalur rezeki dan membuat usaha mereka lebih disukai dan ramai. Tidak hanya itu, daun kemuning kerap digunakan dalam ritual mandi kembang atau air ruwatan untuk membersihkan aura negatif dan menyegarkan energi spiritual seseorang. Daya magis kemuning tidak hanya berhenti pada keberuntungan materi. Tanaman ini juga dipercaya memiliki kekuatan menenangkan energi rumah. Jika ditempatkan di sudut rumah atau pekarangan, kemuning dapat menyerap getaran negatif dan menjaga keharmonisan antar penghuni rumah. Tak heran jika dalam budaya Jawa dan Bali, kemuning dianggap sebagai tanaman yang memiliki roh penjaga, yang akan bekerja bila rumah tersebut diliputi niat baik, kasih sayang, dan ketulusan. Namun, seperti semua benda bertuah, kemuning tidak bisa sembarangan diperlakukan. Ia harus ditanam dengan niat baik dan dirawat secara rutin, terutama saat bulan purnama, di mana kekuatan gaib tanaman dipercaya berada dalam puncaknya. Menyiram kemuning dengan air yang telah didoakan, berbicara padanya dengan rasa syukur, dan meniatkan harapan dengan tulus adalah bagian dari cara membangunkan tuah sakti yang tersembunyi di dalamnya. Kemuning bukan sekadar tanaman hias, ia adalah sahabat gaib bagi mereka yang ingin hidup dalam kelimpahan, ketentraman, dan perlindungan dari energi jahat. 2. Sirih merah sebagai penyembuh gaib dan pelindung rumah. Sirih merah adalah penjaga tubuh dan rumah dari serangan energi negatif dan gangguan gaib.
Sirih merah Pipercrocatum merupakan tanaman merambat yang memiliki daun berbentuk hati dengan urat-urat indah berwarna kemerahan. Di dunia pengobatan herbal, ia dikenal ampuh untuk mengatasi berbagai penyakit, namun di dunia spiritual, sirih merah memiliki posisi yang jauh lebih sakral, sebagai pelindung dari gangguan halus dan penyembuh luka batin akibat serangan metafisik. Kepercayaan akan kekuatan sirih merah telah hidup sejak lama, terutama di kalangan masyarakat Jawa dan Bali. Banyak orang pintar atau praktisi spiritual yang menggunakan air rebusan daun sirih merah untuk mengusir makhluk halus, mengobati orang yang terkena santet atau guna-guna, serta membersihkan rumah yang dianggap panas atau sering terjadi gangguan. Dalam ritual penyembuhan atau ruwatan, daun sirih merah dijadikan simbol penyatuan antara niat baik manusia dan kekuatan alam semesta dalam memulihkan energi yang terganggu. Tak hanya dalam bentuk rebusan, daun sirih merah juga digunakan sebagai alat pendeteksi kehadiran energi gaib. Beberapa orang meletakkan daun sirih merah di pojok ruangan atau altar, dan jika daun tersebut layu secara tak wajar atau berubah warna dalam waktu singkat, dipercaya bahwa tempat itu sedang dipenuhi energi negatif. Kemampuan ini menjadikan sirih merah sebagai semacam penjaga spiritual yang peka terhadap perubahan getaran di sekelilingnya. Dengan demikian, sirih merah bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga memberi peringatan dan perlindungan terhadap hal-hal tak terlihat. Untuk mengaktifkan tuahnya, sirih merah harus ditanam dan dirawat dengan penuh kelembutan. Ia menyukai tempat yang teduh dan lembab, mencerminkan karakternya sebagai penjaga yang tenang tapi tangguh. Menyiramnya sambil melafalkan doa perlindungan atau zikir dipercaya bisa memperkuat aura positif tanaman ini. Dalam rumah yang dihuni oleh sirih merah, energi jahat akan enggan masuk, dan penghuninya akan merasa lebih damai, tenang, dan terlindungi dari hal-hal yang tidak kasat mata. Ia adalah tameng hidup bagi rumah yang ingin dijaga dari dunia yang tak terlihat. 3. Bambu kuning sebagai penjaga gaib dan penolak bala. Bambu kuning, tanaman sakti yang dikenal sebagai penjaga gaib dan penolak bala paling kuat dalam tradisi spiritual Nusantara. Bambu kuning, Bambusa vulgaris var. striata tumbuh tegak dengan batang berwarna kuning keemasan, melambangkan cahaya dan kekuatan pelindung. Keberadaan tanaman ini tidak hanya disukai karena keindahannya, tetapi lebih dari itu, dipercaya sebagai penghalau segala bentuk gangguan ilmu hitam, termasuk santet, teluh, dan guna-guna. Di banyak rumah tradisional, khususnya di Jawa dan Bali, bambu kuning sengaja ditanam di sisi tertentu pekarangan sebagai pagar gaib. Bahkan ada kepercayaan bahwa satu batang bambu kuning yang ditanam dengan doa dan niat lurus mampu menjadi penjaga tak kasat mata yang terus waspada terhadap energi jahat. Jika seseorang merasa rumahnya sering terganggu oleh hal-hal aneh seperti suara-suara gaib, mimpi buruk berulang, atau aura berat, maka menanam bambu kuning diyakini akan menyapu bersih gangguan tersebut secara perlahan tapi pasti. Bambu kuning juga sering digunakan dalam ritual ruwatan, penangkal malapetaka, dan penetral aura negatif di suatu tempat. Daunnya dapat dijadikan pelengkap sajen atau alat pembersih gaib, sementara batangnya dipercaya menyimpan daya pengikat energi pelindung yang sangat kuat. Beberapa orang bahkan membawa potongan kecil bambu kuning sebagai jimat atau pagar diri. Uniknya, tanaman ini tidak akan tumbuh subur di tempat yang penuh kebencian atau niat buruk, seolah-olah ia menolak hadir di lingkungan yang tak bersih secara spiritual. Merawat bambu kuning juga tidak bisa sembarangan. Ia harus ditanam dengan niat baik, diiringi doa perlindungan, dan dijaga dari kemarahan atau pertengkaran di sekitarnya. Saat malam satu suro atau malam Jumat Kliwon, sebagian orang menaburkan garam di sekeliling bambu kuning sambil membaca ayat-ayat perlindungan untuk mengaktifkan kekuatan penjaganya. Dalam keheningannya, bambu kuning menyimpan kekuatan magis yang tak kentara, namun sigap bekerja menjaga batas antara dunia nyata dan dunia gaib agar tidak saling mengganggu. Pohon kelor sebagai pemecah ilmu hitam dan penerang batin. Pohon kelor sebagai pembersih dari dalam. Kelor Moringa oleifera adalah tanaman yang sering diremehkan karena bentuknya sederhana, namun justru disitulah letak kekuatan magisnya. Dalam dunia spiritual, kelor dikenal sebagai pemutus pengaruh ilmu hitam dan pemecah segala bentuk pengaruh gaib yang melekat pada tubuh dan batin seseorang. Ia disebut dalam banyak kitab kuno dan cerita rakyat sebagai tanaman yang ditakuti oleh makhluk halus karena mampu mengurai ikatan energi hitam dengan sangat kuat. Dalam praktik spiritual, daun kelor sering digunakan untuk mandi ritual guna membersihkan tubuh dari energi jahat, terutama setelah seseorang mengalami mimpi buruk berkepanjangan, penyakit tak kunjung sembuh tanpa sebab medis,
atau gejala-gejala metafisik lainnya. Daun kelor juga sering digunakan dalam prosesi mengusir roh jahat, bahkan pada saat pemakaman untuk memastikan roh tidak mengganggu dunia manusia. Konon, makhluk halus tidak akan berani mendekat jika kelor ditanam atau daunnya digantung di pintu rumah, karena tanaman ini memancarkan frekuensi spiritual tinggi yang menyakitkan bagi entitas jahat. Tak hanya sebagai pemutus pengaruh gaib, kelor juga dikenal sebagai penerang batin. Banyak praktisi kebatinan dan meditasi yang memanfaatkan kelor untuk memperkuat intuisi, membuka mata batin, dan meningkatkan ketajaman rasa spiritual. Rebusan air kelor yang diminum sambil berzikir dipercaya dapat membantu membersihkan hati dan pikiran dari kabut negatif, serta mendekatkan diri pada energi ilahiyah. Itulah sebabnya, kelor dianggap sebagai tanaman yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga membimbing jiwa ke arah yang lebih jernih dan terang. Namun, seperti tanaman sakti lainnya, kelor harus digunakan dengan niat yang murni. Ia tidak bekerja pada mereka yang memiliki maksud jahat atau ingin memanfaatkannya untuk balas dendam spiritual. Tanaman ini akan diam bila digunakan secara sembarangan. Oleh karena itu, menanam kelor bukan sekadar menanam pohon, tetapi juga menanam ikrar untuk hidup lebih bersih dan selaras dengan alam. Dalam keheningan dan kerendahan tampilannya, kelor menyimpan kekuatan besar sebagai pemutus, pembersih, dan penerang, baik bagi tubuh, rumah, maupun jiwa. 4 tanaman sakti, kemuning, sirih merah, bambu kuning, dan pohon kelor, bukanlah sekadar flora penghias pekarangan. Mereka adalah warisan leluhur yang menyimpan energi gaib luar biasa, yang hanya akan terbangun jika dirawat dengan niat yang murni dan jiwa yang bersih. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, keempat tanaman ini hadir sebagai sahabat gaib yang bisa memberikan perlindungan, keberuntungan, dan pembersihan jiwa dari energi-energi yang tak terlihat namun nyata pengaruhnya. Mereka menjadi simbol bahwa alam tidak hanya hidup, tapi juga sadar dan mampu berinteraksi dengan manusia secara spiritual. Setiap tanaman memiliki karakteristik unik yang saling melengkapi. Kemuning membawa hoki dan pelaris usaha, sirih merah menyembuhkan dan melindungi rumah, bambu kuning menjaga dari luar sebagai pagar gaib, dan pohon kelor membersihkan dari dalam serta membuka batin. Bila keempat tanaman ini dirawat dalam satu lingkungan dengan penuh hormat dan kesungguhan, maka mereka menciptakan perisai gaib yang hampir sempurna, melindungi tubuh, rumah, dan hati dari gangguan energi jahat, serta membuka jalur kebaikan dalam hidup. Namun, kekuatan sejati dari tanaman-tanaman ini tidak terletak pada bentuk fisik atau ritual semata, melainkan pada hubungan batin antara manusia dan alam. Siapapun yang mampu menghormati kehidupan sekecil apapun, memahami makna energi alam, dan menjaga keseimbangan niat dalam hidup, akan lebih mudah menerima tuah dari tanaman-tanaman sakti ini. Mereka bukan alat gaib, tapi sahabat spiritual yang hanya setia kepada manusia yang benar-benar mengerti makna kesejatian hidup. Maka, jagalah mereka bukan sekadar sebagai tumbuhan, tapi sebagai penjaga hidup yang tidak tampak, namun selalu hadir. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.